Persoalannya hanya satu, ketidaktegasan pemerintah. Coba kalau pemerintahnya tegas, orang yang mau masuk pengembang ke sini itu susah. Dan developer itu asal-asalan. Kalau sudah meraup keuntungan, ya sudah, dia tenang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena lagi-lagi ya, yang namanya developer ataupun pengembang itu kalau tidak mendapatkan profit mengerjakannya. Sementara syarat dia langgar semua. Lalu yang hari ini sering terjadi itu banyak. Pada akhirnya kembali lagi nanti kepada pemerintah. Babak belurnya lagi di pemerintahan lagi. Akhirnya di pemerintahan kabupaten. Kita bicara di kabupaten kan. Sementara pengembang itu selalu menawarkan dalih-dalih yang luar biasa. Ada ini, ada itu, dari A sampai Z, dia dalihnya iklan. Nah, termakanlah masyarakat dengan iklan itu. Lalu korban lagi masyarakat dengan iklan itu. Coba kalau misalnya melihat dengan kita secara kasat mata, pasti awalnya bagus nih. Pernah nggak mereka ngecek di mana itu yang namanya open space, di mana itu masjid, di mana itu sekolah ataupun universitas, kemudian apa buat non muslim itu harus ada gereja ataupun itu harus ada, apalagi yang jumlahnya sekian %. Yang paling fatal itu ketika memang kita membangun 1000 rumah, misal kita membangun 1000 rumah, maka pertanyaan saya, apakah penghuni di situ dari 1000 itu akan menjadi 1000 rumah? Apakah manusianya yang tinggal di situ? Kita bicara dua organ saja ya, antara perempuan dan laki-laki, suami istri. Berarti sudah berapa? Ya kan? Bukan lagi 1000, jadi 2000 tambah anak 1000 lagi sudah 3000. Pertanyaannya, itu kewajiban developer harus menyediakan tempat pemakaman, walaupun cuma hanya 2%. Lalu saya bertanya lagi, cukup nggak dengan lahan 2% itu? Terkadang si developer ini nggak pernah menempatkan untuk daerah situ, malah mungkin loncat ke kecamatan yang lain. Itu pun sudah melanggar, karena sudah diatur tatanannya bahwa memang di Perda 1 nomor 1 tahun 2022 itu sudah jelas di situ. Jelas banget. Itu diatur banget di situ. Lalu menabrak lagi dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011. Semuanya ditabrak sama developer. Maka pertanyaannya, apakah sudah menyerahkan kembali kepada pemerintahan? Pemerintah akan mau menerima seperti itu saja? Kadang-kadang pemerintah ini ketika memang itu sudah ada di bawah meja gitu untuk dianggapnya lengkap, dianggapnya selesai. Oleh pengawasan yang lemah. Ya pengawasan. Ya kan? Dianggap lengkap, ya ini yang sering terjadi. Maka pertanyaannya, lagi-lagi masyarakat yang menghuni di situ tidak akan nyaman. Apalagi sekolah berdatang ya, kayak perumahan apa dengan yang sekarang yang terjadi ya, perumahan yang sekarang ya. Ini bagus nih. Terus salurannya kemana nih? Pembuangan air. Apa kamu muter-muter terus di situ? Nah, kenapa ini dibiarkan? Ya artinya kan dari ada sekitar 231 perumahan yang belum menyerahkan pasus-pasuk sampai 2024 ini kan. Artinya kan mereka juga sudah pernah dipanggil kan oleh Pemkab. Bahkan di sana ada Bapeda kan, ikut rapat juga. Kemudian tindak lanjutnya apa? Ya terkesan tidak apa sih persoalannya? Nah itu pemerintah yang kurang tegas. Saya bilang kerjanya yang bagian itu PRKP-nya apa? Kerjanya molor. Saya bilang kerjanya apa? Molor kerjanya. Kalau betul dia memang ke pengawasan ke lapangan, silakan awasi. Ini sudah sampai 230 lebih loh. Sudah belum diserahkan. Benar nggak ada penyerahannya? Lengkap tidak nih sesuai dengan set planning yang dari awal pembuatannya? Ya artinya kan kalau di dalam Perda nomor 1 tahun 2022 itu bahwa pasum-pasum seperti TPI itu komitmennya meskipun 2%-an dari semua lahan perumahan itu harus dari awal ya komitmennya. Iya dong. Ya sekarang sejak set plan-nya. Ya kan semuanya kan sudah dibentukkan sejak awal ini dulu kan. Kalau misalnya memang ini tidak ada, akan di-ACC itu oleh pemerintah. Tidak dong.
harus dalam satu kecamatan atau harus di dalam luar? satu kecamatan, dia tidak boleh keluar daripada kecamatan, itu kan sudah diatur. Nah, maka tadi yang saya katakan, siapa yang tanda tangan ini? Sudah nabrak tuh, sudah menyalahi lagi. Karena apa lagi ya, tanda kutip saya bilang gitu, karena saya tidak menjas secara langsung, tetapi kenapa dibiarkan ke kecamatan yang lain? Sementara di PRD itu diaturnya dalam satu kecamatan yang berdekatan. Ya. Artinya hari ini juga ada aksi demonstrasi warga nih, Pak Asep, bahwa proses tentang pasos-pasum kan, yang tidak ada ya seperti TPU tadi mesti pihak pengembang mengaku ada pasos-pasum TPU-nya di luar kecamatan, berarti itu melanggar perda. Nah itu mah sudah memang dikatakan ada. Adanya di mana? Adanya di luar kecamatan. Adanya masjid ada di luar komplek perumahan. Hingga tadi yang saya bilang bahwa masyarakat pada saat akhirnya akan marah. Terjadilah marah hari ini. Ini para pengembang ini nggak ada yang bener kok. Sanksinya apa sih biasanya untuk pengembang nakal Itu seperti sudah itu? sama pemerintah ya. Kalau memang tadi mau blacklist. Ya kan? Karena memang toh ya misal salah satu contoh, saya seorang pengembang. Dia punya tanah 10 hektar. Maka pertanyaannya, saya beli 10 hektar ini, misal per meternya 100.000 per meter. Misal, saya beli nih 100.000 per meter. Saya bertanya, apakah saya harus membangun ini semua 100.000 per meter? Kan tidak, karena dipotong buat jalan, dipotong buat lahan open space ya, lahan terbuka, buat masjid, buat yang lain-lain, juga jadi mahal. Kan tidak lagi menjadi 100.000, mungkin menjadi 1.500.000 per meternya, mungkin jadi 2.500.000 per meternya, karena kepentingannya berbeda. Nah, dari kepentingan itu yang sudah ada di dalam set plan, itu pun sama. Ini open space ini masih bisa nih karena memang itu tidak ramai, maka dibuat lagi perumahan lagi. Selalu begitu pengembang itu. Saya tidak akan menyebutkan siapa pengembangnya, A maupun sampai Z ya. Kosambi itu banyak seperti jamur perumahan sahabat-sahabat. Maka saya satu bertanya, mereka dikumpulin di mana? Ya kan? Karena termakan semua itu oleh iklan, si marketingnya, si pemasarannya, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi saya minta dan berharap kepada pemerintah, panggil semua para pengembang yang belum menyerahkan, lengkap belum? Kalau memang itu dia katakan lengkap, terus kemudian hari ini jangan dipakai hal seolah-olah ini kan yang disampaikan, ini yang sedang viral. Terus yang lainnya tidak dicek dong, di mana nih lahan buat pemakamannya, bener nggak nih ada masjidnya, bener nggak ada gerejanya, bener nggak ada sekolahnya, bener nggak ada universitasnya, sesuai apa yang pernah dia janjikan itu. Kalau cuma hanya sebatas ya omong-omong ya buat apa? Nggak penting lah. Nah, artinya jangan hanya sampai sekedar percaya dengan laporan administrasi nggak saja ya. bisa, dia harus cek ke lapangan, jangan cek ke lapangannya baik. Oh gini loh, ya ini sudah selesai gitu kan, lalu people tidak ada, itu tidak benar. Pemerintah itu digaji oleh negara, jadi kerjanya ya harus benar. Kalau memang tuh nggak mau jadi PNS ataupun ASN, keluar dari situ. Kalau memang nggak becus kerja, ngapain? Kan gitu. Jadi ya, yang meraup ke sebuah keuntungan itu udah keluar dari pengembang. Yang dirugikan ya masyarakat, pembeli. Hari ini yang terjadi barulah mereka sadar, hingga mau sholat pun harus membuat tenda. Ini pengembangnya muslim atau non muslim, ya kan? Tapi mau muslim, mau non muslim itu kewajiban seorang pengembang, bukan hanya sebatas hanya awalnya saja dari gitu. Siapa gitu? Oke? Jangan mintanya untung aja. Gerbang yang bangun warga, katanya klaster, katanya one gate system.